besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, para penonton dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita semua bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kasih anugerah, penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus selalu nyata dalam kehidupan saudara semua beserta dengan keluarga. Kita semua bisa tetap bertahan dalam badai kesulitan apapun dan menantikan pertolongan Tuhan yang telah berjanji bahwa sekali-kali tidak pernah ditinggalkan olehnya. Tetaplah percaya bahwa orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sebab Dia selalu peduli dengan semua pergumulan dan persoalan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ekonomi menjadi salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu negara yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kondisi ekonomi yang stabil tentu akan mampu mendorong produktivitas nasional. Tentunya yang diikuti dengan terciptanya lapangan kerja, naiknya tingkat upah pekerja, daya beli yang meningkat, permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang tinggi, serta inflasi. Bapak Ibu sekalian, setiap negara pastinya menginginkan perekonomiannya senantiasa berjalan stabil pada jalurnya. Sayangnya, dalam praktek tidaklah selalu demikian. Kondisi ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadikan selalu berfluktuasi atau naik turun. Para ekonom menilai krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini lebih parah dibandingkan dengan krisis tahun 1998. Padahal yang terjadi puluhan tahun silam itu sudah sangat memporak-porandakan ekonomi Indonesia. Dijelaskan bahwa pandemi virus corona ini berbeda dengan krisis 1997 maupun 98. Saat itu perusahaan-perusahaan besar memang dibuat babak belur oleh krisis. Tetapi Indonesia tertolong oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM. Tapi kalau COVID-19 ini ditambah dengan social distancing, itu berakibat semuanya akan kena.
Yang besar, yang kecil, yang lokal, eksternal, kena dampaknya. Karena aktivitas ekonomi yang nggak boleh berjalan itu membuat menjadi jauh lebih parah dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Pemerintah telah menyadari dan berjuang untuk melakukan penanganan yang serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Mari kita semua bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program pemerintah untuk melawan virus corona ini dengan melakukan dan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak atau social distancing, memakai masker, sering cuci tangan, gunakan hand sanitizer, istirahat yang cukup, jaga pola makan yang sehat, dan olahraga yang cukup untuk menaikkan imun tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, stabilitas ekonomi yang terganggu bisa mengurangi kebahagiaan kita di dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, saudara dan saya harus bangkit dan tegar. Krisis keuangan yang terjadi ini bukanlah saat kita untuk menyerah begitu saja. Setiap keluarga pasti pernah mengalami krisis, karena krisis itu merupakan bagian yang normal dan biasa dalam kehidupan. Kita tidak dapat menghindar dari krisis yang melanda setiap kehidupan keluarga. Tetapi badai krisis itu justru harus dihadapi dan ditangani dengan baik, agar tidak sempat melumpuhkan dan menghancurkan masa depan keluarga kita, Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, salah satu pertanyaan yang sering terlontar dari mulut kita adalah, apakah saya masih memiliki harapan lagi? Tentu saja setiap orang masih dapat memiliki harapan. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu kita perlu menyikapi dan menangani krisis ini dengan mengubah persepsi yang negatif menjadi positif. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, bagi kita agar dapat memiliki potensi untuk mengembangkan karakter Tuhan di dalam hidup kita, dan yakin bahwa penderitaan dan rasa sakit itu selalu menghasilkan sesuatu dan membuat kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pedihnya dilanda krisis keluarga. Misalnya seseorang yang tidak bisa bekerja lagi karena semua mengalami lockdown, serta memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga. Namun dalam menyikapi krisis itu, kita semua harus bisa tetap bertahan dan mulai belajar menerima keadaan. Terus bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan firman-Nya di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan itulah yang harus kita pegang untuk melangkah dan melanjutkan sisa hidup perjalanan kita bersama dengan keluarga. Dan melalui krisis, seisi keluarga mulai mengalami proses untuk dipulihkan serta diperbaharui seperti tanah liat yang siap untuk dibentuk. Memang pada saat dilanda krisis, kita harus dapat menentukan sikap positif untuk menghadapi krisis tersebut. Namun masing-masing orang memiliki pilihan yang berbeda. Saudaraku sekalian, perhatikanlah. Dalam kehidupan kita sekarang ini, sesungguhnya hal itulah yang terjadi. Bahkan saat kita diperhadapkan dengan krisis, maka ada dua perspektif atau cara pandang yang muncul. Perspektif yang pertama adalah kita akan menganggap bahwa krisis adalah sebuah bahaya atau sebuah masalah besar. Sementara perspektif yang kedua adalah kita akan menganggap bahwa krisis itu adalah sebuah kesempatan emas. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi, seringkali kita cenderung melihat krisis dari perspektif yang pertama, yaitu melihatnya sebagai bahaya, daripada kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas. Dan itu sebabnya kemudian kita menjadi tawar hati,
menjadi amat takut, menjadi cemas, menjadi frustasi, dan bahkan pula terjadi keputusasaan ketika krisis itu terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh sangat disayangkan jika hal itu terjadi, sebab sebenarnya kita bisa saja memiliki iman bahwa krisis yang terjadi akan membawa sebuah lompatan besar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang dialami oleh beberapa tokoh Alkitab, yaitu ketika krisis terjadi dalam kehidupan mereka. Saya mengajak semua saudara melihat 3 contoh tokoh Alkitab yang mengalami krisis. Yang pertama adalah krisis yang dialami oleh Yusuf di Mesir. Yusuf mengalami hidup yang sangat kelam selama 13 tahun. Dimulai ketika ia dibenci oleh kakak-kakaknya, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ia dijual kepada kafilah orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Mesir itu merupakan gambaran dari hidup yang kelam, penuh kesusahan dan penindasan. Namun demikian, kisah Yusuf di Mesir ini mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya berarti tetap tinggal di dalam Tuhan dengan iman yang tidak goyah dan tidak mundur. Sekalipun berada di dalam situasi yang tidak baik, seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf ini. Meskipun mengalami kekelaman dan kesesakan hidup selama 13 tahun di Mesir, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Ketika mengalami penderitaan, Yusuf tidak pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan. Yusuf tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan. Yusuf tetap tinggal di dalam Tuhan dengan iman yang kuat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, seperti yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak boleh takut, karena Tuhan pasti beserta dengan kita. Sekalipun badai dan topan datang menerpa silih berganti, kita tidak boleh goyah, sebab Tuhan ada di sisi kita. Kadang-kadang hanya dengan tiupan angin yang kecil atau masalah yang kecil, iman kita terlalu rapuh, sehingga dengan mudah kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan menggunakan kekuatan sendiri yang terbatas. Bagaimana jika kita menghadapi badai yang besar? Mari kita renungkan bersama bahwa kesusahan dan persoalan kehidupan apapun yang terjadi, itu mengajarkan kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah, pasti ada kemuliaan di balik krisis kehidupan yang saudara dan saya alami. Yang kedua, yaitu krisis yang dialami oleh Ayub, ya, ketika ia kehilangan harta dan keluarga. Di dalam Ayub pertama ayat 21 sampai 22 berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub adalah contoh ekstrim krisis yang luar biasa, sangat berat. Dalam satu hari, Ayub kehilangan segalanya. 10 anaknya tewas tertimpa reruntuhan rumah akibat angin ribut. Sebagian ternaknya disambar api dari langit, sebagian lagi dirampok dan para pelayannya dibunuh. Tak hanya itu, Ayub terkena penyakit kulit yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Karena Tuhan mengetahui bahwa Ayub itu saleh dan hidup takut dan taat kepadanya. Tuhan berani menerima tantangan iblis yang ingin mengambil hartanya, kesehatannya, dan semua anaknya. Saudaraku yang kekasih, tidak perlu kita membayangkan atau mengalami hal-hal se-ekstrim Ayub untuk memahami tentang krisis. Hal-hal seperti kehilangan pekerjaan, musibah, mungkin kita kemalingan, gagal dalam studi, atau putus cinta, atau ditinggalkan pacar selama-lamanya oleh orang yang terkasih, dapat melemahkan iman kita. Kuncinya adalah bagaimana menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya akan penyertaan Tuhan.
tanpa rasa percaya, mudah bagi kita untuk marah dan tergoda, untuk mengambil jalan pintas ataupun putus asa. Dan pada akhirnya, masalah kita justru berlipat dan kita semakin jauh dari Tuhan. Rahasia daripada Ayub yang memampukannya melalui krisis hidup adalah dia saleh, dia jujur, dan dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Yang ketiga, yaitu krisis yang dihadapi atau dialami oleh Tuhan Yesus dalam penderitaan dan sengsaranya. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius 16, ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun yang mau menderita di dalam dunia ini. Semua orang ingin mencari kenyamanan, keamanan, dan pada intinya hidup tanpa penderitaan. Demikian juga pemikiran Petrus pada waktu itu. Dalam perjalanannya mengiring Yesus, tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dipulihkan, wanita berdosa diampuni, sehingga sangat ironis jika Yesus nantinya harus menderita. Tetapi Yesus tetap mau melakukan proses yang dialaminya, agar supaya manusia tahu betapa besarnya kasih Yesus yang tulus dan murni itu terhadap seluruh umat manusia, sehingga ia mau mengorbankan nyawa untuk menebus saudara dan saya dari hukuman dosa yang membawa kita dalam kebinasaan kekal. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, sebagai bagian akhir dari renungan firman Tuhan ini, perlu kita ketahui bahwa krisis itu membuat kita bisa bertumbuh. Saat kita mau bertumbuh, maka muncullah krisis. Tidak ada pertumbuhan tanpa krisis. Tuhan membuat goncangan melalui krisis ini untuk satu tujuan, yaitu agar tetap kita semua tinggal di dalam Dia, dan yang tidak dapat tergoncangkan yaitu iman kepada Kristus Yesus, firman-Nya dan juga janjinya. Amin. Krisis adalah normal dalam kehidupan. Yesus berkata, di dalam dunia kamu akan mengalami banyak pencobaan. Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 berkata bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudaraku yang kekasih, milikilah sebuah pengharapan di dalam Tuhan dan semangat juang yang tinggi ketika kita menghadapi krisis. Lihatlah krisis sebagai sebuah kesempatan daripada melihatnya sebagai bahaya. Karena dengan cara pandang seperti itu akan melahirkan iman serta keyakinan yang kokoh bahwa kita pasti sanggup melewati krisis tersebut. Bagaimana menjadikan krisis itu sebuah terobosan untuk kita naik ke level berikutnya. Kita harus bisa bertahan dalam himpitan apapun. Kita tidak boleh menyerah saat kehidupan kita mengalami krisis. Tuhan ingin kita menjadi saksi atas mujizat dan kuasa Tuhan. Ketika kita menang atas tekanan, maka nama Tuhan akan diagungkan melalui kehidupan kita. Bukti nyata kasih Tuhan adalah penyertaannya di sepanjang kehidupan saudara dan saya. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara penonton TVRI yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku
langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi nyanyikan dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu